Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah gubuk reot di tepi hutan bambu. Di dalamnya tinggal seorang kakek tua yang hidup sendirian. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tapi hatinya dipenuhi zikir dan syukur. Setiap pagi, dari rumah kecil itu terdengar suara ayat suci yang menenangkan hati siapapun yang lewat. Kakek itu hanya ditemani oleh seekor kucing berwarna putih belang tiga. Seekor kucing lembut yang selalu menemaninya dalam sepi. Mereka makan bersama, tidur berdekatan, bahkan duduk bersama di atas tikar lusuh setiap kali sang kakek membaca Al-Quran. Bagi kakek itu, kucing tersebut bukan sekadar hewan. Ia seperti sahabat, bahkan seperti keluarga. Di tengah kesederhanaannya, hanya itulah makhluk yang setia menemaninya tanpa pamrih. Namun suatu pagi, ketika embun masih menggantung di daun dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, kucing itu menghilang. Dipanggil berkali-kali, tak muncul. Dicari ke dapur, ke bawah kolong, ke kebun belakang, tak ada jejak. Kakek itu berjalan pelan menelusuri jalan becek. Dadanya terasa sesak, hingga ia mendengar kabar samar dari seorang anak kecil yang berkata lirih, "Tadi malam, ada suara kucing menangis dari kebun rumah besar di ujung sana." Hatinya bergetar. Ia tahu rumah siapa itu. Rumah besar, megah, berdiri mencolok di tengah perkampungan sederhana. Pemiliknya dikenal keras, sombong, dan angkuh. Seorang juragan ayam kaya yang sering menghina orang kecil dan membanggakan hartanya. Dan malam sebelumnya, di rumah besar itu, sebuah perbuatan keji telah terjadi. Saat sedang duduk di teras sambil menikmati malam, pria kaya itu melihat seekor kucing mencuri sisa ayam goreng di dapur. Amarahnya meledak. Ia merasa harga dirinya direndahkan oleh seekor hewan kecil. Dengan wajah merah padam, ia berteriak, "Dasar kucing sialan, nyusahin orang aja." Ia berlari mengambil sekop, mengejar kucing itu ke kebun belakang. Dalam cahaya lampu yang temaram, ia menekan tubuh kecil itu ke tanah, menggali lubang dangkal, dan menimbunnya hidup-hidup. Kucing itu mengeong keras, meronta, tapi tanah terus menutup tubuhnya perlahan. Suara itu semakin lemah, hingga akhirnya lenyap. Selesai, hanya tanah basah dan napas amarah yang tersisa. Pria itu berdiri dengan dada terangkat, berkata dingin, "Sekarang tahu rasa." Ia meninggalkan kebun dengan puas, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Allah Maha melihat. Keesokan harinya, udara di sekitar rumah besar itu terasa aneh. Awalnya hanya 1-2 ayam yang mati tanpa sebab. Esoknya 5 ekor, lusa 10. Dalam hitungan hari, ratusan ayam mati mendadak. Bau busuk menyelimuti kandang, dan rumput di kebun tempat kucing dikubur tumbuh lebat. Tapi warnanya kehitaman, seperti terbakar dari dalam tanah. Sejak malam itu, pria kaya itu tak pernah tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar suara meongan pelan di dekat telinganya. Kadang dari luar jendela, kadang dari bawah ranjang, kadang seperti dari dalam tanah. Ia menyalakan lampu, tapi tak ada apa-apa. Hanya keheningan dan detak jantungnya sendiri yang menggema di rumah besar itu. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk datang berulang. Ia melihat dirinya berdiri di kandang ayam yang gelap, di tengah tumpukan bangkai ayam busuk. Dari antara kegelapan, muncul seekor kucing putih dengan mata bersinar, menatap tajam. Suara lembut tapi menggetarkan berkata, "Kau menimbun hidup-hidup tubuh kecilku, dan kini Allah menimbun keberkahanmu." Ia terbangun dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan keringat dingin membasahi bantalnya. Hari-hari berlalu, ayam-ayam mati semua, pekerja pergi, dan utang menumpuk. Tak ada lagi orang yang menghormatinya. Rumah besar itu kini hanya tempat sunyi penuh bayangan dan bisikan. Di sisi lain desa, kakek tua itu tetap sabar. Ia menerima kehilangan dengan ikhlas, tetap berzikir, tetap syalat, tetap berdoa agar makhluk kecil itu mendapat tempat baik di sisi Allah. Ia percaya, doa tak pernah hilang sia-sia, meski dari hati yang miskin dan renta. Beberapa waktu kemudian, datanglah seseorang dari jauh.
membawa kabar gembira. Ia pernah menerima kebaikan kecil dari sang kakek di masa lalu, dan kini datang untuk membalasnya. Dibangunkanlah rumah baru yang kokoh, dan diberi sedikit rezeki, agar sang kakek bisa hidup tenang di hari tuanya. Ketika rumah baru itu selesai, sebuah keajaiban kecil terjadi. Saat kakek itu duduk di lantai, terdengar suara meongan pelan. Dari bawah meja muncul seekor anak kucing kecil berwarna putih. Ia melangkah mendekat dengan lembut, lalu duduk di pangkuan sang kakek. Air mata menetes. Subhanallah, bisiknya lirih. Allah memang tak pernah meninggalkan makhluk yang sabar. Hari berganti hari. Kehidupan kakek itu penuh berkah. Sementara rumah besar di ujung desa semakin sepi dan gelap. Tak ada suara ayam, tak ada tawa, hanya desiran angin dan gemericik air hujan. Warga desa mulai berbisik. Katanya, setiap malam dari kebun belakang rumah itu, terdengar suara cakar di tanah. Kadang ada bayangan putih berjalan di sekitar rumah, kadang terlihat dua mata menyala di balik jendela. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras disertai petir menyambar, seseorang melihat sosok pria kaya itu keluar dari rumah membawa sekop. Ia berjalan ke kebun, ke tempat ia dulu mengubur kucing itu. Dalam cahaya petir, ia terlihat menggali tanah dengan tangan gemetar. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang melihatnya dalam keadaan yang sama. Esok paginya, rumah itu sunyi, pintu terbuka, lampu teras masih menyala, tapi tak ada seorang pun di dalam. Di kebun belakang, ada lubang tanah yang baru tergali, dan di sekitarnya bulu-bulu putih berserakan, basah oleh hujan. Warga hanya diam. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan dari langit. Allah tidak buta terhadap kezaliman. Sekecil apapun itu, keadilannya mungkin tak datang seketika, tapi pasti datang di waktu yang tepat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah, ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak menilai besar kecilnya makhluk, tapi besar kecilnya hati manusia. Satu tindakan aniaya terhadap makhluk lemah bisa menutup pintu keberkahan, sementara satu kasih sayang kecil bisa membuka rahmat yang luas. Kucing itu mungkin hanya hewan, tapi ia juga makhluk Allah yang bertasbih dengan caranya. Dan barang siapa menyakitinya, sesungguhnya ia menantang Sang Pencipta kehidupan. Maka berhati-hatilah terhadap makhluk kecil, jangan sakiti, jangan remehkan, karena terkadang ujian terbesar manusia bukan dari hal besar, tapi dari bagaimana ia memperlakukan yang lemah. Kisah ini bukan tentang seekor kucing semata, ini tentang hati manusia, tentang kesombongan, dan tentang balasan Allah yang datang perlahan, tapi pasti. Dan ketika azab itu tiba, tak ada harta, jabatan, atau kekuatan yang bisa menolaknya. Karena setiap tanah, setiap hewan, setiap udara yang kita hirup adalah saksi yang kelak akan berbicara di hadapan Allah. Sebagaimana firman-Nya, pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Qs Az-Zalzalah 4. Maka jagalah hati, jagalah perilaku terhadap makhluk Allah sekecil apapun, karena kebaikan sekecil zarah akan kembali pada kita, dan kejahatan sekecil zarah pun akan menuntut balasannya.